Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are happy and healthy. Kali ini kita akan review materi tentang Fakih Usman dan Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri yang sederhana dan taat beribadah. Kiai Haji Fakih Usman adalah anak keempat. Beliau terlahir dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Kiai Haji Fakih Usman dikenal memiliki etos bisnis yang kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan, di antaranya yang bergerak dalam bidang alat-alat bangunan, pabrik, dan lain-lain. Kiai Haji Fakih Usman keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai sejak tahun 1925. Sejak tahun itu beliau mulai masuk di organisasi Muhammadiyah. Ketika ia diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah, khususnya di Gresik, yang dalam perkembangannya selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, karena kepiawaiannya sebagai ulama cendekiawan, ia diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur pada periode 1932 sampai 1936 yang berkedudukan di Surabaya. Ketika Kiai Haji Mas Mansur dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah, ia menggantungkan kedudukannya sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada tahun 1936. Kiai Haji Fakih Usman banyak terlibat dalam aktivitas politik yang ada di negeri ini. Beliau pernah memimpin Departemen Agama pada masa Kabinet Halim Perdana Kusuma sejak 21 Januari sampai dengan 6 September 1950. Kemudian pada tahun 1951 ia ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. Nah, situasi politik di tanah air yang tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabinet pun jatuh bangun, dan kemudian Kiai Haji Fakih Usman dipercaya kembali sebagai Menteri Agama pada masa kabinet Wilopo sejak 3 April 1952 sampai 1 Agustus 1953. Fenomena terpilihnya Fakih Usman sebagai Menteri Agama yang kedua kalinya sempat menimbulkan konflik politik antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Kemudian diadakan pemungutan suara ulang yang ternyata setelah diadakan pemungutan suara, Fakih Usmanlah yang terpilih atau representasi Masyumi yang terpilih. Hal ini mempengaruhi peta politik Islam di tanah air, karena yang pada akhirnya justru memproses lebih cepat antara pemisahan Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Sebagai salah seorang wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada kepengurusan Kiai Haji Badawi yang pertama pada tahun 1962 sampai 1965, Kiai Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal sebagai kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah.
Menjelang meninggalnya Kiai Haji Fakih Usman, beliau dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968, tepatnya di Yogyakarta untuk periode 1968 sampai 1971. Namun, jabatan itu sempat diemban hanya beberapa hari saja karena Kiai Haji Fakih Usman dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968. Yang selanjutnya kepemimpinannya dilanjutkan oleh Abdul Razak Fakhruddin yang masih sangat muda pada saat itu, atau kita kenal biasanya Bapak A.R. Fakhruddin. Nah, karena peristiwa tersebut, Bapak Kiai Haji Fakih Usman biasa dikenal sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersingkat. Dia. Tokoh Muhammadiyah yang satu ini memiliki kepribadian yang unik, sederhana, dan humoris. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat sederhana, toleran, dan karismatik. Keberadaan Muhammadiyah di bawah pimpinan beliau terasa lebih mudah dan sejuk. Warga Muhammadiyah lebih mengenal beliau dengan sebutan Pak AR. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin atau AR Fakhruddin. Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 1916. Beliau pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun dari periode 1968 sampai 1990. Ia selalu belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1944, A.R. Fakhruddin dikirim oleh Muhammadiyah untuk misi dakwah sebagai guru di 10 sekolah dan sebagai mubaligh di Talangbay. Selama tahun 1944, ia mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin dan melatih Hizbul Wathan. Hingga pada tahun 1950 ia pindah ke Kauman dan belajar pada tokoh-tokoh awal Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Bashir Mahfud, Badila Zubair, dan Ahmad Badawi. Pengabdiannya tidak saja di lingkungan Muhammadiyah, tapi juga di pemerintahan dan perguruan tinggi. Bapak A.R. Fakhruddin menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 1968. Setelah di fait accompli untuk menjadi pejabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehubungan dengan wafatnya Kiai Haji Fakih Usman. Dalam sidang tanwir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1969, akhirnya Pak A.R. Fakhruddin dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar pada tahun 1971. Sejak saat itu, ia terpilih secara berturut-turut dalam 4 kali Muktamar Muhammadiyah berikutnya untuk periode 1971 sampai 1974, kemudian 1974 sampai 1978, kemudian 1978 sampai dengan 1985, dan berakhir pada periode 1985 sampai 1990.
Selain dikenal sebagai seorang mubaligh yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Karya tulisnya banyak dibukukan untuk dijadikan pedoman. Di antaranya Naskah Kesyukuran, Naskah Enteng, Serat Qaul Islam Qaudar, Kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Tuntutan Sholat dalam Bahasa Jawi, Ruh Muhammadiyah, dan masih banyak lagi karya-karya oleh Bapak Kiai Haji A.R. Fahrudin. Bisa dicek ya di buku atau di internet. Semasa hidupnya, Bapak A.R. Fahrudin memberi contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor dan bersahaja adalah pantulan dari mutiara terpendam dalam nuraninya. A.R. Fahrudin adalah penyebar rasa kasih sayang dalam kehidupan bermuhammadiyah, baik dengan sesama muslim, bahkan juga non-muslim, dalam persaudaraan kemanusiaan yang luhur. Beliau tidak pernah menyebarkan sikap dan suasana saling membenci, curiga, iri hati, saling ingin menafikan, apalagi suka menebar aib sesama dalam kehidupan bermuhammadiyah. Setelah tidak menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah dan menjabat sebagai Penasehat PP Muhammadiyah, Pak A.R. masih aktif melaksanakan kegiatan tablik ke berbagai tempat, hingga akhirnya penyakit vertigo memaksanya harus berhenti, sesekali di rumah sakit, terkadang dirawat di rumah. Namun, dalam keadaan demikian, sepertinya beliau tidak mau berhenti. Akan tetapi, Pak A.R. Fahrudin wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1995 di usia 79 tahun. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Don't forget to study at home and be careful. Jangan lupa kerjakan LKS yang ada di link website sekolah yang sudah disediakan oleh Ustazah. Kemudian jangan lupa tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar. Karena sebagai absen kalian sudah mengikuti pembelajaran daring kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.